Sekarang mari kita melihat sekilas lagi kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 35 yang telah kita lihat kemarin. Yesus tidak hanya menempatkan meterai persetujuan pribadinya atas dua gelar utama Alkitab, yakni firman Tuhan dan kitab suci. Dia juga menempatkan meterai persetujuannya dengan jelas atas klaim otoritas total Alkitab. Karena Yesus berkata, "Dan kitab suci tidak dapat dibatalkan." Ungkapan singkat ini, "tidak dapat dibatalkan," mengandung di dalamnya setiap klaim atas otoritas tertinggi dan otoritas ilahi yang dapat dibuat atas nama Alkitab. Banyak sekali kontroversi yang mungkin ditulis atau diucapkan orang untuk mendukung atau menentang Alkitab. Namun pada putusan terakhir, Tuhan Yesus mengatakan semua hal yang dibutuhkan dalam 5 kata sederhana ini. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ketika kita mempertimbangkan bobot yang tepat pada klaim Alkitab, bahwa orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam setiap kasus hanyalah instrumen-instrumen atau saluran-saluran, dan bahwa setiap pesan dan pewahyuan yang di dalamnya berasal dari Tuhan sendiri, maka tidak ada dasar yang logis dan masuk akal untuk menolak klaim Alkitab terhadap otoritas total. Kita hidup di sebuah zaman ketika manusia dapat meluncurkan satelit-satelit ke ruang angkasa dan kemudian dengan menggunakan kekuatan-kekuatan tak kasat mata seperti radio, radar, atau elektronik mengendalikan arah satelit-satelit tersebut pada jarak ribuan atau jutaan kilometer, dapat menjaga komunikasi dengan satelit-satelit tersebut dan dapat menerima komunikasi dari mereka. Jika manusia dapat mencapai hasil-hasil seperti ini, maka hanyalah prasangka buta dan yang berasal dari karakter yang sangat tidak ilmiah yang akan menyangkal kemungkinan bahwa Tuhan dapat menciptakan manusia dengan kemampuan mental dan spiritual sedemikian sehingga dia dapat mengendalikan atau mengarahkan mereka, menjaga komunikasi dengan mereka, dan menerima komunikasi dari mereka. Alkitab menegaskan bahwa inilah sebenarnya yang telah dan masih terus dilakukan oleh Tuhan. Penemuan-penemuan dan penciptaan-penciptaan pengetahuan modern sangat jauh dari mendiskreditkan pernyataan-pernyataan Alkitab. Justru mempermudah orang-orang yang jujur dan berpikiran terbuka untuk menggambarkan hubungan seperti apa yang ada antara Tuhan dan manusia yang memungkinkan Alkitab itu ada. Kita berdoa. Tuhan, meskipun dunia di sekitarku
dan juga ilmu pengetahuan, sebagian besar menyangkal Engkau. Aku sangat bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menerangi pikiranku dan jutaan orang lainnya pada waktu ini dan di abad-abad yang lampau, sehingga kami dapat mengenal Engkau secara pribadi oleh firman-Mu dan melalui firman-Mu. Aku tidak akan pernah cukup untuk bersyukur kepadamu, Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus,
Aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.